Teras Malioboro, tatanan baru di kawasan Malioboro yang mengintegrasikan kegiatan pariwisata serta ekonomi di kawasan ikonik Jogja. Sebuah konsep one-stop shopping untuk menjawab kemudahan berbelanja bagi wisatawan dan penyediaan tempat terbuka lapak dengan berbagai fasilitas yang unggulan. Di penghujung tahun 2024, lebih dari 80% pembangunan Teras Malioboro telah diselesaikan. Kawasan relokasi dari Teras Malioboro II tersebar di 2 titik strategis, yaitu kawasan Ketandan dan kawasan Beskalan. Pengaturan alur pengunjung dirancang agar seluruh lapak dikunjungi secara merata, memastikan roda perekonomian berputar tanpa henti. Perencanaan ini dirancang untuk memastikan kenyamanan dan keuntungan bagi para pedagang. Sekaligus menghadirkan pengalaman berbelanja yang lebih baik dan berkesan bagi wisatawan. Pendekatan ini bertujuan menciptakan harmoni antara kebutuhan pelaku usaha dan kepuasan pengunjung, sehingga Teras Malioboro dapat menjadi destinasi yang semakin diminati. Pasar Beringharjo yang telah lama dikenal sebagai pusat perbelanjaan terbesar dan ikonik di kota Yogyakarta, menjadi magnet utama dalam menarik masyarakatnya untuk berkunjung ke Teras Malioboro sisi timur. Popularitasnya yang tak tergantikan menciptakan aliran pengunjung yang konsisten dan potensial. Ditambah lagi keberadaan toko Ramayana dengan basis pelanggan setianya semakin memperkuat daya tarik kawasan ini. Sementara itu, kesuksesan Teras Malioboro I yang telah membangun pasar yang kuat menjadi inspirasi. Berbagai event yang diselenggarakan di sana terbukti efektif dalam meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendongkrak aktivitas ekonomi, menciptakan sinergi antara pengalaman wisata dan peluang bisnis yang berkelanjutan. Dengan kombinasi elemen-elemen ini, Teras Malioboro diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan budaya yang terus berkembang dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Koperasi dan UKM DIY telah mempersiapkan berbagai langkah strategis untuk mendorong peningkatan ekonomi para pedagang di kawasan ini. Salah satu upaya nyata yang telah dilakukan adalah membantu pedagang di Teras Malioboro I dalam penerbitan nomor induk berusaha atau NIB. Nah, legalitasnya kalau sudah by name, by address, dan itu lapaknya jelas, itulah NIB nanti akan melekat di sana. Nomor induk berusaha yang legal gitu kan, seperti yang sekarang di Teras Malioboro, dan ngurusnya gimana gitu. Kita dampingi. Jadi kami bersama-sama dengan para tenan itu mereka mendaftarkan dan kita dampingi dan langsung dapat ya, karena jualannya jelas, tempatnya jelas, dan ini memang sesuai dengan peruntukannya. Tempatnya itu memang peruntukan untuk mereka melakukan aktivitas itu gitu. Maka yang paling penting adalah informal menjadi formal. Itu akan didapatkan. Langkah ini tidak hanya menjadi mereka terdaftar secara resmi, tetapi juga mempermudah pengurusan administratif di masa depan. Di era digital seperti sekarang, strategi penjualan yang efektif menjadi kunci untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Bisa nggak kami dikasih fasilitas untuk kursus bahasa Inggris, meskipun bahasa Inggris yang simpel gitu. Ya, kita lakukan pendampingan sesuai dengan kebutuhan mereka. Butuhnya apa? Dari sisi manajemennya, dari sisi produknya, bagaimana sekarang itu kita menghadapi bersama dinamika terhadap para pengunjung itu sudah beda.
terus dinamikanya berubah. Dulu mungkin pengunjung itu berbayarnya kan bisa pakai uang cash, sekarang sudah nggak cash lagi, tapi dengan cashless. Bagaimana kita juga mengajak teman-teman ini kita dekatkan dengan lembaga-lembaga pembiayaan untuk belajar bersama, bagaimana cashless juga masuk di sana. Artinya kan ini tidak begitu pindah langsung ditinggalkan oleh Pemda, itu enggak. Terus kita dampingi sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Tujuannya adalah menciptakan sistem transaksi yang mudah, cepat, dan aman bagi pedagang maupun pelanggan. Berbagai bentuk dukungan tambahan juga telah disediakan oleh pemerintah daerah. Kepindahan yang awal dan itu juga sampai mereka settle ini kan tidak ditarik apapun, semua dari Pemda. Artinya kan fasilitas dari Pemda DIY yang disupport melalui dana IS itu belum bayar retribusi, listrik juga disupport, tapi yang perlu kita tekankan adalah ada komitmen dari mereka gitu. Pendampingan kepada pedagang tidak hanya berhenti pada tahap awal, tetapi juga terus berlanjut hingga berkesinambungan. UMKM-nya naik kelas, contoh sekarang. Teras Malioboro 2 ada salah satu tenan yang dulu nggak punya produk seperti nasi berkat gitu, tapi kita ajak diskusi. Loh, sekarang nasi berkat baru banyak digandrungi oleh masyarakat. Kita bina, kita lakukan, dan sekarang jualan nasi berkat dan dicari gitu. Selain fokus pada kemandirian ekonomi, pemerintah Kota Yogyakarta bersama Dinas Koperasi dan UKM DIY juga berupaya meningkatkan daya tarik Teras Malioboro melalui berbagai kegiatan yang menarik. Beragam event yang telah diselenggarakan di Teras Malioboro 1 seperti live music, fashion show, kompetisi tari, pesta bakpia, pesta gudeg pecel, gumregah merti uwo, pesta angkringan, dan pekan budaya Teras Malioboro terbukti mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Event-event ini tidak hanya menarik perhatian pengunjung, tetapi juga memberi dampak positif yang signifikan terhadap penjualan para pedagang. Dengan upaya bersama yang terkoordinasi antara pemerintah, pedagang, dan pihak-pihak terkait, Teras Malioboro diharapkan dapat menjadi ikon wisata belanja yang tidak hanya mempertahankan identitas budaya lokal, tetapi juga mampu bersaing di era modern. Tata kelola kota yang baik memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Kesadaran bahwa Jogja, khususnya Malioboro, adalah milik bersama perlu ditanamkan dalam setiap individu. Malioboro bukan hanya milik pemerintah daerah, penghuni kawasan, pedagang kaki lima, atau pihak-pihak tertentu yang merasa memiliki dan menguasai kawasan ini. Malioboro adalah milik semua, simbol kebersamaan dan keragaman. Malioboro itu bukan hanya milik siapa yang sedang berada di Malioboro. Malioboro itu milik seluruh masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Bahkan sekarang Indonesia pun ketika diakui mereka juga merasa memiliki. Bahkan dunia. Jadi pemerintah mikirnya tidak antar kepentingan-kepentingan, mikirnya makro. Nah, semua orang berhak terhadap Malioboro. Bukan siapa saja yang sedang berlaku dan bertindak di Malioboro, tidak. Masyarakat daerah istimewa Yogyakarta yang di ujung Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, Bantul, mereka berhak terhadap Malioboro. Nilai penting universal terkait dengan cosmological axis atau nilai filosofi sangkan paraning dumadi hamemayu hayuning bawono itu tetap terjaga dengan lestari. Caranya bagaimana? Indonesia melalui Yogyakarta itu ada tahapan-tahapan. Kita memformatkan, cara basic ada di operasional guideline UNESCO untuk cara menjaga nilai itu tetap ada.
seperti ada 5 hal. Bagaimana kita mengatasi tekanan pembangunan, bagaimana kita mengatasi tekanan terhadap lingkungan, bagaimana kita mengatasi terkait dengan dampak terhadap kebudayaan dan pariwisata yang nanti akan tumpah ruah di sana. Banyak hal yang menyebabkan faktor-faktor yang harus kita jaga. Malioboro salah satu penggal dari keseluruhan banyak faktor yang kemudian harus kita jaga. Memori kolektifnya Malioboro gitu ya. Kita bicara penggal Malioboro saja, padahal sebenarnya ininya banyak gitu ya. Gitu. Jadi cara-cara humanisme yang coba kita siapkan untuk bagaimana PKL itu bisa hidup sebagai bagian dari penanganan kita, itu menjadi perhatian penting. Dengan cara yang kemudian bertahap, kita mencoba memberikan kelayakan untuk teman-teman PKL sekaligus memberikan pengertian dan edukasi tentang hak. Itu pelajaran penting untuk tantangan sekarang. Ya, dari yang tidak legal menjadi legal. Dari yang kemudian tidak terfasilitasi menjadi terfasilitasi. Kita bicara makro. Tidak bicara pada ini kepentingan siapa sih? Ini kepentingan siapa sih? Kalau pemerintah kan bicaranya itu. Jadi siapapun yang kontra tentu saja karena kepentingan yang terancam. Tetapi ketika pemerintah bicara tentang kepentingan seluruh pihak dengan menempatkan porsi hak dan kewajibannya, tentu tidak akan memuaskan semua pihak. Kami sangat yakin itu. Tapi yang kami yakinkan satu, bahwa penegakan hak dan kewajiban untuk kemudian masuk kepada penataan, itu menjadi tahapan yang kita ambil. Kami paham bahwa ini butuh waktu, dan kami paham juga proses ini tidak mudah. Yang ingin kami tawarkan kepada masyarakat terkait dengan kawasan Sumbu Filosofi, karena ini sebenarnya intinya adalah untuk anak cucu kita, untuk generasi kita. Kita tidak adil kalau sekarang kita mengeksploitasi habis-habisan tanpa menata apa yang tersisa untuk kita wariskan. Kita sekarang menjadi pewaris. Bagaimana pewaris setelah kita? Apa yang mereka akan dapat? Memang butuh proses dan butuh waktu, dan butuh kerelaan hati, butuh kelegowoan untuk memahami bahwa di antara hak kita itu masih ada berdampingan dengan hak orang lain. Butuh kelegaan hati, butuh kebesaran hati, kebesaran jiwa bahwa ini milik kita bersama. Butuh kebesaran hati, butuh kelegowoan juga untuk bersatu dalam satu komitmen menjaga karakter dan identitas DI. Dunia pariwisata terus bergerak menuju konsep wisata yang lebih modern, nyaman, aman, ikonik, dan mampu memberikan kesan mendalam bagi wisatawan agar kembali berkunjung. Dukungan pemerintah daerah dan UNESCO memberikan pengaruh besar pada Sumbu Filosofi, di mana kawasan Malioboro menjadi salah satu bagiannya. Transformasi ini tidak hanya mempertahankan identitas budaya lokal, tetapi juga menciptakan daya tarik global. Sebagai masyarakat yang bijak, sudah semestinya kita merespon kebijakan-kebijakan yang baik dengan sikap proaktif, melakukan adaptasi dan penyesuaian untuk mencapai kemandirian ekonomi. Ini adalah langkah yang diperlukan agar kita tetap relevan dan berdaya saing di tengah perubahan zaman. Mendapatkan kesempatan untuk membuka lapak di sudut ikonik Jogja seperti Malioboro adalah keuntungan besar, terutama dengan dukungan pemberdayaan dari pemerintah daerah. Namun, bagaimana dengan nasib mereka yang masih berjuang di pasar-pasar tradisional di pinggiran kota,
terhimpit oleh persaingan dan kondisi ekonomi semakin sulit, pertanyaan ini menjadi refleksi bagi kita semua untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang merata di lapisan masyarakat.